terlalu sering ya untuk mendengar istilah binary system, tetapi mungkin ada beberapa teman-teman yang baru join Atomi, kemudian ingin menjalankan bisnis Atomi. Ini adalah hal yang penting sekali untuk mengerti bagaimana pola susun binary system dalam jaringan kita untuk member-member. Saya di sini bicara bukan karena saya lebih pandai dari teman-teman, tetapi karena ada pengalaman ya, pengalaman yang terindah di bisnis ini sehingga saya betul-betul mempelajari ya, betul-betul mempelajari sesungguhnya yang dimau oleh Pak Han Gil dari binary system itu seperti apa. Mengingat kita semuanya tidak mudah ya untuk berkomunikasi dengan beliau, selain jauh bahasanya juga ya kan. Nah, pengajaran beliau pun kalau kita tidak memahami dari konteks visi misinya beliau ya, kemudian konsep yang beliau inginkan, itu kita pasti akan kesulitan untuk mengerti mengapa sih harus seperti ini. Emang nggak boleh seperti itu. Nah, itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kemudian menjadikan kita kadang seperti saya mungkin ya dulu mencoba-coba gitu ya. Kenapa harus seperti itu? Toh aku niatnya bagus seperti ini, tetapi ternyata segala sesuatu yang memang sudah dibuat sebagai satu sistem itu ketika kita menyalahi, maka yang terjadi adalah kita sendiri yang celaka gitu ya. Itu yang saya alami. Jadi teman-teman berhati-hatilah supaya teman-teman tidak salah ya dan tidak kemudian mengulang dari awal kembali. Karena ketika teman-teman salah menyusun, maka yang terjadi adalah teman-teman harus mengulang penyusunan jaringannya. Bisa minta tolong Rin Lili Yanti di mute ya, kok aku nggak bisa nge-mute ya. Mak, buka mute-nya, Mak. Oke, terima kasih ya. Oke, saya mau share screen sebentar. Saya tidak membuat PPT panjang lebar, enggak ya. Saya akan share di sini. Ya, di sini ada binary system ya, binary system yang merupakan susunan binary itu kan dua kaki ya, dua kaki kiri dan kanan, dua tim binary. Ada yang mengatakan bina kaki kiri dan bina kaki kanan, bina tim kiri, tim kanan, atau apapun ya, line E, line B, seperti itu boleh ya. Nah, kita membangun, kalau kita melihat dari struktur ini, kita lihat bahwa Kim Jo adalah sebagai top ya, yang paling tinggi di sini. Dan Kim Jo membangun dua kaki juga, yaitu mulai dari siapa? Rini, Doni, terus ke bawah sampai kepada Wiwi. Inilah kaki utama sebelah kirinya Kim Jo, dan kaki kanannya mana? Dian, Meli, seterusnya sampai Willy, kemudian pada ini ya, yang terakhir sini saya belum kasih nama, mungkin di sini Jessie deh, biar dia nggak nangis. Jess di sini ya Jess. Di sini ada Rini, di sini ada Kim Jo. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman semuanya membangun dua kaki juga. Rini pun membangun dua kaki, Dian membangun dua kaki kalau dia mau jalan bisnis. Demikian juga Willy dua kaki. Lah Bu Ida ini di bawahnya ada ini. Ya ini adalah kakinya si Siska yang tertopang yang tertopang oleh Willy di sini sebagai sponsornya. Nah, salah satu sponsornya. Nah, nanti kita akan belajar sebelum masuk ke yang lain, saya akan menanyakan ya, sebenarnya sponsor itu apa sih menurut teman-teman? Silakan dituliskan di kolom chat. Sponsor menurut teman-teman itu apa? Pendek aja, pendek jelas. Aduh. Ya, silakan teman-teman ketikkan sponsor itu apa? Yang mengajak kita Atomi, iya, yang mengenalkan Atomi, ya, oke, iya, oke, siap.
luar biasa yang mengajak. Direct upline, iya. Yang mengenalkan atomi, iya luar biasa teman-teman, berarti sudah memahami ya, sudah memahami hakikat seorang sponsor. Tetapi ada beberapa kriteria sponsor ya. Kita melihat dari mana dulu. Kalau dari silsilah, ketika kita ada pada silsilah yang tadi ya, yang saya sudah buatkan binary system itu, yang namanya sponsor adalah semua yang ada di atas kita. Setinggi apapun itu adalah sponsor kita. Ya, sebenarnya begitu karena di Atomi tidak mengenal istilah upline downline. Ya, lebih mengenal pada sponsor dan partner. Kemudian sponsor saat penyusunan jaringan itu pun berbeda. Apakah yang mengajak Anda pasti menjadi sponsor Anda ketika Anda menyusun jaringan itu? Tidak, ya. Kenapa begitu? Ketika teman-teman memasukkan registrasi member baru, new member, ditanyakan sponsornya siapa, ya kan? Suruh masukin ID-nya. Begitu klik munculnya siapa, apakah itu ID itu harus selalu misalnya saya sudah membawa 10 orang. Masuklah yang ke-11, maka apakah saya 2 orang dulu ya. Saya sudah membawa 2 orang. Masuklah yang ketiga, apakah bisa lagi saya menjadi sponsor ketika saya menyusun jaringan itu? Tidak akan bisa. Karena apa? Karena di sistem jaringan, di sistem penyusunan jaringan, sponsor artinya adalah orang yang ada persis di atas kita secara silsilah, ya, secara susunan dia ada persis di atas kita. Itulah sponsor kita, ya. Jadi kita melihat berdasarkan silsilah, kemudian berdasarkan penyusunan jaringan, dan yang kemudian yang ketiga ini yang sangat penting adalah sponsor langsung atau orang yang mengenalkan Anda tentang Atomi. Dialah yang sebenarnya sponsor real Anda. Nah, sponsor real yang mengajak Anda tentu saja tidak sepenuhnya. Ada yang menjalankan bisnis, ada yang enggak. Betul? Ada yang karena hanya untuk pairing aja, ini saudaraku, aku ambil. Nah, ternyata jadi blessingnya dia. Kenapa? Karena Anda mungkin ternyata mau jalan bisnis. Jadi blessingnya dia enggak? Iya, pasti. Nah, inilah yang nantinya akan kita bahas, kita kupas satu persatu. Pengenalan bagaimana seorang sponsor yang seharusnya di dalam penyusunan jaringan itu sendiri. Dan juga siapakah yang namanya partner? Ya, kita harus paham ini. Seorang partner adalah member di bawah kita, baik di kiri, di sebelah kiri kita ataupun kanan kita, sejauh-jauh manapun yang menjalankan bisnis Atomi. Nah, menjalankan bisnis Atomi artinya apa? Artinya dia membangun kedua kakinya. Ya, ingat karena binary system maka dia harus membangun kedua kakinya. Inilah pebisnis yang benar di Atomi. Bukan membangun satu kaki saja tetapi dua kakinya. Nah, bagaimana sih sebenarnya yang harus kita pahami dari mulai silsilah sponsor dan seterusnya ini? Saya akan ganti untuk mencoret-coret ya. Ya. Nah, teman-teman, sorry, kok kesini lagi? Bisa, Mak? Iya, bisa. Sebentar. Bisa. Ya, teman-teman, ketika kita membuat sebuah susunan binary system, kita pasti semuanya sudah paham bahwa kita membangun dua kaki di kiri dan kanan. Nah, ada pertanyaan juga di new member saya, dia tanya gitu, berarti sudah cukup ya Bu Ida, saya udah bangun dua kaki. Saya sudah belanja Bu Ida Hemohim 4, 200.000 PV. Saya kapan pairing Bu Ida?
saya kapan dapat duit Bu Ida? Wah, enak sekali ya, begitu cepat ya, begitu cepat sekali kok bisa dapat pairing gitu ya. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita dapat pairing itu, kemudian cara penyusunannya bagaimana ketika kita mendapatkan 10 orang calon member untuk kita susun pertama kali di jaringan kita. Nah, teman-teman harus yakin dulu ketika teman-teman akan menyusun sebuah jaringan bahwa teman-teman tujuan meletakkan member harus sama seperti yang Pak Hangil inginkan, yakni member diletakkan di mana atau di tempat di mana dia bisa berkembang dengan baik. Artinya, di mana member ini mendapat support Anda sebagai sponsornya. Nah, di sebelah mana Bu Ida? Kiri kanan Bu Ida. Kalau teman-teman sudah yakin teman-teman jalan bisnis, berarti teman-teman berhak dan bisa meletakkan di kaki kiri maupun di kaki kanan teman-teman. Bu Ida, saya pernah dengar ya, bahwa satu kaki itu tersupport oleh sponsor yang berarti artinya sponsor kerja dong, yang kiri untuk kita dong. Berarti ini yang ngerjakan sponsor dong Bu, yang kiri. Teman-teman, itu adalah konsep yang salah. Ya, konsep yang salah. Kenapa? Sponsor juga harus membangun dua kaki juga. Ya, kakinya sponsor taruhlah ini ya dengan ini. Ketika ini sudah terlalu kuat, maka sponsor mau tidak mau dia pun harus hidup untuk menghidupi teman-teman semuanya juga. Artinya apa? Artinya untuk mensupport jaringannya dia perlu dana enggak? Pasti perlu dana. Dibilang Atomi tidak modal, betul tidak modal. Tetapi untuk memaintenance, untuk menolong teman-teman, seorang sponsor harus kuat, harus punya dana untuk datang ke kota A, B, C, D, ya, untuk membantu Anda, menjelaskan kepada member partner Anda, dan seterusnya. Kalau dia timpang, seharusnya misalnya di sini 1 juta PV. Di sini baru 300.000 PV. Dia hanya bisa pairing berapa kali teman-teman? 1 kali. Teman-teman yang di sini mungkin di kaki kuatnya teman-teman bisa pairing 3 kali. So geseng mana ini? Kayak yang mana? Kayak partnernya ya. Nah, maka dari itu teman-teman harus sadar juga bahwa sponsor juga perlu membalanskan kakinya. Ketika teman-teman melihat kok di kakiku tidak ada pergerakan tak penambahan orang ya dari sponsor, bukan berarti sponsor tidak support Anda. Lihatlah, support sponsor artinya tidak hanya pada manusia, tetapi bagaimana sponsor itu mengedukasi teman-teman itu yang paling penting. Ya, mengedukasi teman-teman, mensupport teman-teman secara psikis ya, secara psikologi, secara mental ketika teman-teman mau down itu paling penting menurut saya. Ya, itu. Yang kedua adalah ketika sponsor masih mudah diajak komunikasi, maka dia masih layak Anda sebut sebagai sponsor. Ya, jadi bukan berarti sponsor diam, tidak. Tunggulah sebentar sesaat sampai sponsor, oh ini sudah kuat sama, pasti dia akan ke kiri dan ke kanan. Demikian juga teman-teman. Teman-teman harus juga seperti itu, ya. Harus melihat kaki yang mana yang paling kuat. Oh, di kanan saya udah kuat, berarti teman-teman juga berkewajiban untuk menambah orang di kaki kiri teman-teman. Kenapa? Kalau di kanan teman-teman sudah 1 juta, sementara di kiri teman-teman baru 300, teman-teman pun percuma akan membuang segitu banyaknya 700.000 PV untuk apa? Karena apa? Karena ini teman-teman bersikukuh.
Saya tidak mau membangun kaki kiri saya karena ini adalah kaki yang harus sponsor kerjakan untuk saya. Nah, sponsor juga misalnya pun memberi orang baru-baru, apakah yakin, apakah ada kepastian seperti halnya teman-teman mengajak teman-teman di sebelah kanan Anda, ada kepastian mereka jalan bisnis? Belum pasti. Apakah ada kepastian mereka itu belanja? Belum pasti juga. Semuanya gambling. Maka dari itu harus ada apa ya? Harus ada keyakinan, trust ya. Harus ada rasa percaya kepada sponsor bahwa sponsor pun berusaha sehingga kita pun dengan rela hati, dengan penuh kesadaran diri, kita pun ikut membangun yang sebelah kiri. Ya, loh enak sponsor, Bu Ida. Kata siapa? Ingat ya, Anda ada di salah satu kakinya sponsor. Anda tahu kanannya sebelah satunya lagi tidak kan kondisinya seperti apa? Tidak tahu. Maka dari itu teman-teman harus sungguh-sungguh paham tentang konsep ini sehingga ketika teman-teman nantinya muncul leader-leader di bawah teman-teman pun mereka bertanya, kok kaki kiriku kok belum ada yang jalan bisnis ya? Seperti itu teman-teman pun bisa menjawab hal yang sama seperti ini. Karena apa? Karena teman-teman juga lakukan hal yang sama. Ya. Nah, lalu bagaimana cara atau bagaimana sih kita membuat atau menyusun di awal, ya? Seringkali kita merasa bahwa eh, keinginan atau rasa empati kepada teman, kepada sahabat, kepada saudara, rasa ingin menolong yang sangat besar, itu kadang mengalahkan apa sih? Mengalahkan akal yang sehat ya. Kenapa begitu? Ini yang saya lakukan. Nah, hati-hati teman-teman ya. Kita ini bukanlah sinterklas ya. Bukan sinterklas. Nah, ini hati-hati. Banyak di antara kita yang terjebak karena kasihan, karena iba, karena kita ingin menolong, sehingga ketika kita meletakkan orang-orang yang kita kenalkan atomi, kita berpikiran saya ingin menolong dia, dan ingin menolong itu kemudian menolong yang kemudian salah. Salah di mana toh Bu Ida menolong kok salah? Ya. Nah, misalnya ada 5 orang. 5 orang yang ingin Anda masukkan. Anda baru di sini ya, belum ada kaki sama sekali. Kaki pertama pasti akan masuk, member pertama yang Anda masukkan registrasi pasti akan masuk ke kiri. Itu artinya apa? Memang betul Pak Hangil menginginkan bahwa kita tidak egois berpikir hanya membangun kaki kanan. Nah, dari sistem ini saja, ya dari sistem ketika kita registrasi pertama saja, kita tahu bahwa kita memang harus membuat 2 kaki, ya. Kaki kiri. Siapakah yang kita letakkan di kaki kiri? Teman-teman mau meletakkan siapapun boleh, ya. Tetapi yang saya sarankan adalah teman-teman Anda dulu ya, teman Anda dulu. Nah, kemudian kaki yang kedua, member yang kedua ditaruh mana Bu Ida? Sorry. Member yang kedua ditaruh mana Bu Ida? Oke, kita lihat membernya itu siapa. Kalau itu saudaramu, letakkanlah di kanan. Kalau orang lain, taruhlah di kiri dulu. Kok begitu Bu Ida? Lah di kanan baru ada 2 Bu Ida yang saudaraku. Adikku sama iiku misalnya. Di sini aku ada 3 Bu Ida. Jomplang dong. Kan ini saya yang nyari Bu Ida. Bukan Bu Ida sebagai sponsor saya. Iya. Kita harus yakin dulu ya teman-teman. Ketika Anda membawa orang-orang ini, menaruh
orang-orang yang ada di sini, Anda adalah sebagai sponsor mereka, yang artinya Anda terbeban secara moral untuk membawa mereka ini menjadi sukses di Atomi bersama Anda. Ketika orang-orang ini ditaruh di kanan Anda, sementara Anda tidak jalan bisnis, ya, Anda tidak bisa mensupport sama sekali atau bahkan Anda tidak kerjakan ini, maka ketika ini salah satu dari mereka menjalankan bisnis, betul-betul kalau saya bilang tidak menjadi blessing ya, tetapi justru nanti akan menjadi masalah buat misalnya di sini Ida, ya, menjadi masalah buat Ida. Kenapa? Karena Ida kakinya menjadi banyak sekali, ya. Di sini kan Ida di sini ya kakinya juga ya. Nah, ini kakinya Ida akan bertambah. Ini sini ya, sorry. Kaki Ida akan bertambah begitu ya. Nah, jadi berapa? Jadi ini tambah 2. Nah, teman-teman, oh ya 3 ya, jadi 3 di sini ya. Nah, teman-teman harus pikirkan bahwa orang yang ada di sini itu teman-teman harus support. Kenapa? Iya dong. Mereka ketika mereka menghasilkan poin-poin ya, maka itu akan terdampak pada Anda dan Anda pun di sini yang sebelah sini itu pun terdampak oleh kaki yang dibangun bersama-sama atau kaki yang salah satunya mungkin ada orang-orang dari sponsor Anda atau orang-orang di sini yang Anda taruh atau saya taruh, kemudian dia mengembangkan dirinya menjalankan bisnisnya. Nah, artinya Anda adalah bos kalau Anda tidak mensupport. Kenapa? Karena Anda hanya ungkang-ungkang, duduk diam, dapat duit. Nah, inilah yang sering kali kita keliru. Ya, teman-teman, sekali lagi saya akan menceritakan bagaimana saya menjalankan bisnis di awal, ya, bisnis di awal, dan saya salah meletakkan member. Dulu saya meletakkan adik saya di sini, ya. Kemudian saya meletakkan ada beberapa sahabat di sini di kanan, ya. Kemudian karena saya ingin membantu sahabat saya kemudian mendapatkan orang-orang saya taruh di sini. Di sini juga demikian. Karena saya ingin adik saya dapat duit lah daripada saya kasih jreng begitu ya kan. Saya pikir ya kan, saya beli odol taruh di orang yang di sini, taruh lagi orang yang di sini, poinnya begitu ya. Nah, yang seperti inilah yang namanya sinterklas. Nah, saya pernah mengalami menjadi sinterklas ya. Nah, saya hanya ingin menolong. Teman-teman, seberapa nilai poin dibanding dengan nilai satu orang member, lebih besar yang mana? Lebih berharga yang mana? Kalau saya katakan, poin berharga, berharga. Tetapi member jauh lebih berharga. Kenapa? Ya, poin ketika Anda taruh di sini sebesar apapun, setelah terjadi pairing akan menjadi 0, tidak ada harganya. Betul? Buat ini adik saya. Tetapi ketika saya taruh orang, ini kemudian berkembang biak, menghasilkan poin yang banyak, itu sangat berharga buat adik saya. Betul? Tetapi naas buat dia kalau adik saya tidak jalankan bisnis. Dia tidak support apa-apa, hanya naruh KTP, nyonyo KTP-nyo. Kan kamu kakakku, tak kasih. Iya toh? Gampang. Orang KTP yang minta kakaknya sendiri pasti kasih, ya kan? Nah, tetapi saya mengorbankan dia.
Ini sangat berharga sekali ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan pikirkan teman-teman bahwa ketika naruh member di sini, teman-teman akan bertanggung jawab. Sampai kapan saya mau tanya. Akhirnya karena dia ini, misalnya ini Dewi, ya, Dewi ini Saida yang bawa, maka sponsor utamanya siapa? Ida, betul? Belum tentu Dewi ini kenal kok sama adik saya, belum tentu. Kemudian apakah Dewi ketika terjadi sesuatu, Ida, ini memberku gini, 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 gini. Pasti yang dicari siapa? Ida dong, karena Ida sponsornya. Bukan ke adekku. Yud, ini kah? Aku gini, 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 gini. Kenal aja enggak. Apalagi dia nggak sama sekali menyentuh aja enggak. Nah, celaka kan kalau udah seperti ini. Lalu akhirnya apa? Aduh nggak enak ya. Dia kalau nggak tak support di sini, kasihan juga. Dia kerja sendiri dua, akhirnya saya taruh juga orang di sini. Celaka lagi, ketika di sini sudah kaki besar, kita lihat lagi ya, sinterklas double. Ketika di sini sudah 1 juta, aduh kok cuma 300.000 ya. Aduh aku kasihan sama Dewi, kok susah pairingnya ya jadi ya. Udahlah aku taruh orang lagi di sini. Nah, ini sinterklas double kalau saya bilang, celaka lagi ya. Nanti ketika Anda taruh orang di sini, kemudian dia jalan bisnis, Anda akan lagi tertuntut lagi oleh dia. Karena apa? Karena ini Anda juga sponsornya. Coba sakit kepala enggak Anda? Sakit kepala. Teman-teman jangan berpikir bahwa menolong itu harus dengan cara yang seperti ini. Bukan ya teman-teman. Ini satu kesalahan yang fatal. Satu kesalahan yang fatal. Kalau Anda ingin memberi uang untuk adiknya, beri saja nanti setelah pairing. Kalau dia memang nggak jalan bisnis. Atau kasih aja odolnya odol buat kamu dan anak-anak. Selesai. Ya, daripada Anda mengorbankan orang lain ditaruh di tempat yang seperti ini. Kecuali Anda siap untuk bunuh diri ya. Kecuali Anda, saya katakan seperti itu. Anda siap untuk menjadi sinterklas double kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya nanti. Ya, karena ini pasti akan terjadi ya. Entah kapan ya. Entah kapan kalau Anda terus-terusan seperti itu, maka yang terjadi akan seperti itu. Loh Bu Ida berarti nggak punya hati dong ke Dewi, kan kasihan Bu Ida. Halo guys, saya kasih tahu. Adakah di dunia ini orang yang hanya memegang cangkul, tapi dia tidak mengayunkannya, dia bisa menanam? Tidak ada. Hanya orang yang dipegangin cangkul dan dia menggunakan cangkul itu sungguh-sungguh untuk menanam, kemudian dia menyirami, dia kemudian menyiangi, memupuknya, dialah yang nanti akan menuai. Toh kita sudah berikan apa teman-teman? Sudah dikasih beberapa member di bawahnya, ya kan? Sudah dikasih edukasi dan seterusnya. Kenapa harus kita pun bertanggung jawab atas pairingnya dia? Tidak, kita tidak bertanggung jawab atas pairingnya dia. Kalau memang dia kesulitan seperti itu, kita ajak ngobrol dulu. Dewi, apa yang menjadi kesulitanmu? Ya, aku kok belum ketemu leader. Ayo semangat. Kamu mau ketemu siapa? Ayo aku temani. Ini member yang sudah ada, coba ayo kita kulik. Kita cari, kita ketemu yuk. Kita ajak nongki, kita ajak ngobrol bareng tentang bisnis ini. Aku akan coba. Itulah support sponsor. Itu pupuknya ya teman-teman. Itu pupuknya. Pupuk dari sebuah sistem binari atau sistem jaringan adalah bagaimana sponsor yang punya hati ingin menolong dengan cara apa? Menggandeng tangannya. Ayo lo nak, aku tuntun sampai kamu ketemu orang yang bisa berpartner berlari bersamamu. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman jangan membuat lubang kubur sendiri seperti ini. Dan kasihanilah mereka.
Ya, mereka pun berhak untuk sukses. Ya, mereka pun berhak untuk bisa menikmati sampai pada imperial. Nah, teman-teman, jadi teman-teman harus ingat ya, kalau kita masalah poin mau support member yang sebelah manapun, it's okay, nggak masalah. Mau taruh kanan kiri pun terserah, nggak masalah. Tetapi yang namanya kita mau support orang, letakkanlah di kaki utama kita. Selalu seperti itu. Karena tugas kita binari. Ya, tugas kita binari. Kemudian kalau ada yang ngomong, Bu Ida, kan kiriku sudah kuat. Kenapa nggak ditaruh kanan? Nah, teman-teman harus bisa menjawab mulai dari sekarang ya. Mulai dari sekarang. Kalau kamu sebagai sponsor, sebagai pelaku bisnis masih punya pikiran kok nggak ditaruh di kananku, maka sesungguhnya Anda belum paham betul tentang binary system yang diatomi ini. Ya. Jadi bukan masalah apa, bukan. Pemahaman tentang binary system, tentang peletakan member yang betul di atomi itu Anda harus mengerti betul. Ya, jadi apa yang dikatakan Pak Hangil, letakkan member di mana dia bisa berkembang dengan baik, itu artinya letakkan tetap di jalur binari Anda, jalur bangun atau jalur utama Anda, ya, jangan diletakkan di sempalan atau di kaki dari salah satu member Anda. Jangan, ya, pokoknya jangan. Ini akan menjadi masalah besar. Dan itu yang terjadi di saya yang kemudian saya matikan semuanya, saya susun ulang. Dan itu butuh waktu 1 tahun. Ya, butuh waktu 1 tahun untuk mengubah itu semuanya. Nah, teman-teman sekali lagi juga, ya, Sinterklas boleh. Hati yang penuh kasih itu memang wajib ya di atomi jalanin bisnis atomi itu wajib hati yang penuh kasih. Tetapi hati yang penuh kasih ini harus diimbangi dengan kasih yang mendidik. Ya. Kasih yang mendidik seperti orang tua yang mengasihi anak-anaknya. Konsep inilah yang Pak Hangil inginkan. Saya apa ya namanya? Apa sih Rin? Seperti mengumpamakan. Wah, susah amat sih ya mengumpamakan begini. Ketika kita belum siap untuk menikah, untuk berumah tangga, beranak pinak, beranak cucu, jangan letakkan orang di kanan ya. Jangan. Tetapi ketika kita siap berumah tangga, artinya kita siap mandiri ya. Adakah di sini teman-teman yang rumah tangga muda ya, yang baru rumah tangga, masih belum mandiri, masih ngempeng sama orang tua? Yuk, mulai sekarang belajarlah untuk mandiri ya. Sama, di atomi juga begitu. Ketika Anda meletakkan di sini, ini adalah kemandirian Anda, membangun jaringan Anda. Ini mandiri, harus mandiri. Ya. Sponsor hanya bilang, misalnya di sini Rin, aku punya poin merdeka nih, 200.000 PV, aku mau beli hemohim, anak-anakku udah kehabisan hemohim. Taruh mana nih? Oke Bu Ida, aku taruh kanan, ini boleh? Oh boleh. Nah kalau poin boleh ya, taruh sini boleh Bu Ida? Boleh. Di paling kecil pun sini boleh? Boleh. Tapi orang enggak. Bu Ida akan diam saja, taruh aja sini. Ya. Anda pun demikian, nggak usah kebanyakan ngomong. Aku dapat member nih. Wah, bisa jadi Rini, Bu Ida, yolah taruh kananku lah Bu Ida, please deh, aku kurang nih kanannya, masih jomplang nih, misalnya seperti itu. Nggak perlu, ya. Ada waktu kita itu sharing, ya, sharing dengan member, ada waktu kita harus diam. Artinya apa? Kita sebagai orang tua punya otoritas juga.
untuk mengatur rumah tangga kita sebagai orang tua, mengatur anak-anak kita. Ya, itu konsep di Atomi. Ya, konsep keluarga, silsilah itu adalah konsep keluarga. Ingat, satu binari sistem, dua kaki kita nih ya. Kemudian ingat suami istri hanya satu ID ya, spouse ya. Jadi satu, tidak boleh Anda meletakkan juga. Nah, ini juga ya, double ID, hati-hati ya. Mungkin sekarang tidak masalah, nanti ketika pewarisan anak-anakmu yang akan jadi masalah. Kenapa? Karena mau nggak mau harus menyertakan kakak, akan ketahuan bapaknya di mana, emaknya di mana. Oh ternyata bapaknya selingkuh, no di sana. Nah repot ya. Nah jadi emak sama bapak harus satu rumah ya, nggak boleh kemana-mana ya itu. Kemudian hati-hati juga, jangan memanipulasi sedikit pun satu iota pun ya, satu angka pun dari identitas member kita. Karena apa? Ketika verifikasi akan ketahuan. Loh, ini kok nggak sesuai KTP. Nah, kenapa banyak orang yang minta untuk ditiadakan untuk menyertakan KTP saat verifikasi ditolak oleh Atomi? Kenapa? Karena itu penting. Banyak oknum yang nakal ya, banyak oknum yang nakal seolah-olah nih Atomi ini goblok, ya kan? Padahal sistem ini udah dibuat sedemikian rupa untuk memprotek member-membernya untuk bisa berjalan dengan benar. Ya, itu. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa konsep bisnis di Atomi tidak ada proteksinya, tidak. Kalau saya melihat ini sudah sangat-sangat bagus, ya sangat bagus sekali. Oh ternyata ketahuan juga ya, oh ternyata ketahuan juga ya. Saya sudah mengalami semuanya seperti itu, ya. Jadi saya dulu nakal bukan karena nakal sebenarnya, karena keinginan untuk menolong, ya. Karena letak dia di sini, ini enggak jalan, saya pindahkan di sini pakai ID suaminya. Supaya apa? Supaya cepat dia berkembang sampai ini mati. Nah, ternyata tetap aja enggak boleh. Akhirnya akhirnya dimatikanlah oleh kantor. Ya kan? Celaka enggak celaka. Nah, teman-teman jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, mungkin sampai di sini. Sekali lagi, Sinterklas jangan sampai terjadi lagi di antara teman-teman yang hadir pada malam hari ini ya. Jangan ada Sinterklas di antara teman-teman untuk pembuatan penyusunan jaringan ya. Jadi teman-teman harus betul-betul menjalankan bisnis ini, menyusun jaringan bisnis ini secara fair tanpa ada keinginan sedikit pun untuk untuk memanfaatkan salah satu orang menjadi blessing-nya siapapun. Jangan. Ya. Tetapi letakkanlah orang itu di mana dia bisa berkembang dan Anda tidak merasa ngap-ngapan. Menolong sana sini sana sini sana sini ya. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan saya kembalikan kepada Rini. Kasih Bu Ida, luar biasa banget. Pokoknya udah yang namanya jaringan ini ya. Paling mantep kalau Bu Ida yang bawain. Nah, kena asinder semua pastinya. Sebentar saya buka mute-nya teman-teman dulu ya. Ya, yang pasti memang kalau silsilah ini karena bukan kita peminter ya, pastinya bukan karena kita yang paling pinter. Ada masukan kalau bisa jangan pakai bahasa Sinterklas. Oh iya, oke. Jadi penolong ya, oke. Seperti itu. Bentar Syong, nanti ya kalau mau tanya silahkan. Oke. Kalau yang pasti namanya silsilah itu ya bukannya kita terlalu pandai ya, tetapi karena kita udah pernah salah, saya juga sering ngobrol sama Bu Ida masalah silsilah. Aduh, ini salah taruh di sini, ngerasain. Jadi kita bukan jalan dua kaki.
2 jalur tetapi jalan banyak jalur. Karena apa? Orang-orang yang tadinya kita taruh asal di mana mereka tidak di jalur yang utama, akhirnya mereka terus begini, tangannya ke atas meminta. Loh, kamu janjinya dulu gimana? Dulu kamu janjiin aku dibantu loh ya. Akhirnya semua meminta ke atas lah. Akhirnya pada waktu seperti itu kita akhirnya stres sendiri, pusing sendiri. Hasilnya harusnya ini jadi 2 kaki malah jadi berkaki-kaki, berbanyak kaki, dan itu yang membuat kita akhirnya mengatakan bahwa aduh Atomi ini bikin pokoknya salah aja dah Atominya, padahal yang salah mungkin kita lah. Di sini mungkin yang buat kita harusnya mengerti ya, kalau Anda belum benar-benar siap untuk membangun rumah tangga ya jangan taruh di kaki kanan Anda. Biarkan itu tetap menjadi di jalur utama Anda, bahwa nanti kita bisa minta tolong sponsor kita untuk bisa Bu Ida, saya mau ini nih, mau datengin salah satu member saya. Oke, ayo kita sebagai sponsor pasti akan support terus, nggak mungkin enggak seperti itu. Ini ada yang ke tangan, Rina Julia, boleh silakan langsung raise hand. Asti juga ini ya. Halo, malam. Malam. Hai, aku penasaran sih. Misalnya kan tadi ada bilang soal penaruhan kaki ya. Let's say, misal aja sih, misal kebetulan aku belum punya kaki dan agak nggak terburu-buru dan mendingan aku lama dapetnya tapi sure gitu. Jadi aku kepikiran, misalnya orang yang aku yakini itu good gitu kan. Aku taruh di kiri. Oke, dia jalan, berkembang. Terus yang di kanan mati, maksudnya nggak jalan, misalnya kayak terminate gitu, itu gimana ya? Oke. Apakah langkah selanjutnya, apakah misalnya kiri misalnya silsilahnya jadi panjang, bagus, berkembang dengan baik, subur gitu, kayak pohon, kayak akarnya gitu. Tapi di yang kanan merah gitu, merah tok gitu. Terus apakah saya harus mencari, misalnya ada yang nyari ke saya nih, terus saya yakin nih orang oke nih kayak si kiri yang saya dapat nih, apakah saya taruh di bawah yang terminate itu, yang merah itu? Oh gitu. Iya. Oh. Iya. Jadi silsilah itu memang betul-betul seperti silsilah keluarga ya. Coba ingat, kakek nenek yang sudah nggak ada, di dalam silsilah itu tetap kita tulis toh. Oh, I see. Jadi yang di kanan, sorry aku konfirmasi lagi soal baru sih sekitar 2 minggu. Nggak apa-apa. Iya, jadi yang di kanan itu walaupun dia udah terminate merah, dia kan pasti di kiri kanan juga masih ada. Saya bantu letakin ya, berarti ya. Biar jadi, berkembang subur iya. ya. Jadi lihat kaki kiri misalnya nih ya, kaki kiri sudah kuat ya. Kaki kamu bangun dulu kaki kanan. Sampai sama-sama kuat, balance kiri kanan, seperti itu terus. Jadi lihat keseimbangan. Binary system adalah kaki keseimbangan, di mana kita harus betul-betul imbang ketika untuk mendapatkan pairing kan 300.000 poin, 300.000 poin, betul? Berarti imbang dong, minimal, ya kan? Nah, kalau di sini udah lebih berat, salah satu lebih berat, misalnya sini 300, sini 700, berarti mana yang lebih harus kita sokong ini ya. Jadi kita tambahkan orangnya di sini. Seperti itu terus. Jadi jangan melihat bahwa itu kaki kiri saya nggak mau kerjakan, salah. Ya? Berarti yang saya tangkap ini semakin kita kenal dengan mereka, orang-orang silsilah ini malah bagus ya, kayak nggak yang orang asing ya. Iya, kalau orang asing Anda kita harus kenalkan mengenal. Ya, jadi Anda harus support. Oke. Oke, got it. Oke, thank you Bu. Makasih, jelas banget. Nah, untuk Rina, jadi kamu masih baru, belum ada kaki, sekarang kita belajar. Kalau sudah banyak kakinya, salah naruh bingung nanti. Ini banyak pertanyaan, gimana kalau terus sudah terlanjur gitu loh. Isyong, silakan. Udah angkat tangan, Isyong. Oke, thank you. Maaf ya, saya nggak buka kamera lagi. Ya, nggak apa-apa. Ya, lagi no fit gitu. Jadi ini saya mau tanya saran dari Bu Ida dan teman-teman. Kalau gini loh, kan kita prospek orang di lapangan itu kan ada orang yang langsung hot di awal.
Kan kita selalu bakar impian mereka, "Wow, Atom ini bagus, saya pasti harus capai Imperial Master, saya mau rintis ini udah harga mati, saya harus sukses di sini." Biasanya banyak sekali member-member yang hot di awal. Nah, saat itu dia langsung buka kiri, buka kanan, pengennya orang itu selalu mau langsung buka kiri, kanan. Kenapa? Karena dia terjebak dengan konsep MLM yang lama, prospek satu kiri, prospek kanan, balik modal. Padahal Atomi kan tidak. Nah, jadi permasalahannya kan saya sering, utarakan mereka untuk buat tusuk sate dulu di kiri sampai dia mencapai 300.000 PV, walaupun nanti setelah itu barusan kejar di kanan. Walaupun nanti kiri pas dia kejar di kanan, kiri kan ada bahkan mungkin akan berlebih sedikit, tapi nggak masalah di awal. Nah, untuk orang-orang begini, mereka itu selalu negative thinking. Nah, kan kita nggak tahu kalau dia langsung di awal-awal nge-hot gitu, mau rintis, "Udah, kamu tenang saja, aku bisa kok 2 garis." Dia langsung buka kiri kanan. 6 bulan kemudian dia yang give up duluan. Nah, orang yang di kanan itu gimana? Jadi, Ya. saran dari Ibu Ida gimana untuk orang yang hot-hot di awal itu? Thank you. Oke, Syong. Terima kasih. Itu juga masalah yang sering kita hadapi juga loh. Saya juga banyak yang seperti itu. Istilahnya hangat-hangat tai ayam ya. Kalau kita punya peribahasa kan seperti itu ya kan. Nah, biasanya tipe orang-orang yang seperti itu kebanyakan memang seperti itu. Makanya kita harus tegas. Kamu yakin ya? Nanti janjimu kalau kamu give up di tengah jalan, kemudian apa yang harus aku lakukan? Saya biasanya langsung transaksional seperti itu. Kenapa? Karena saya bukan memikirkan egoisnya saya, tidak. Tetapi kita memikirkan yang nanti di kanan dia itu bagaimana. Saya selalu ngomong, kanan itu anakmu, saudaramu, silahkan. Istilahnya kamu mau digebukin, ya gebukin saudaramu sendiri. Kasarannya kayak gitu ya. Misalnya saudaranya mau ngomong ngoceh-ngoceh, kok kamu gak support aku? Itu saudaramu, ya kan? Tetapi kalau orang lain, beban kita sangat-sangat berat. Satu KTP itu sama aja nyawa ya. Buat saya itu istilahnya itu nyawa yang sangat berharga, di mana saya harus bertanggung jawab. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini bagaimana? Kita ajak ngomong lagi ketika dia give up. Kemudian di kanan dia ada yang jalan. Dan mau jalan, sebelum dia besar, kita harus perhatikan ya. Kita harus perhatikan kalau dia udah larinya ke kita, lompat tidak lewat dia tetapi lari ke kita, artinya dia tidak kurang trust ya dengan sponsornya. Nah, ini hati-hati ya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kita harus mencoba dekatkan dulu dengan sponsornya. Ini loh, ajakan ini membermu ini loh. Gimana kamu? Gitu loh. Kita harus ajak mereka untuk bisa berkomunikasi dulu. Nah, ketika setelah kita ajak komunikasi, kok ternyata dia tetap aja seperti itu, tidak ada progres, di mana dia kemudian mencoba untuk menjalankan bisnis bersama-sama mendukung dia, maka kita kembalikan kepada dia dengan catatan begini, kita tidak boleh jadi kompor. Ya, kita tidak boleh jadi kompor. Tetapi yang paling utama kalau dia memang sudah terlanjur besar, tetap kita katakan prinsip binary system bahwa kamu memang harus membangun 2 kaki. Kalau sponsormu sekarang ini tidak jalan, kamu masih tetap ada di sini, kamu bisa kok jauh lebih berkembang daripada dia. Kenapa? Karena dia juga punya 2 kaki loh. Kalau kaki satunya tidak jalan, ya dia tidak akan jadi apa-apa. Nah, seperti itu. Jadi kemudian itu yang saya lakukan ya. Kalau dia memang masih sangat kecil, masih sedikit baru 1-2 orang, maka saya akan memberikan beberapa gambaran. Kalau sudah besar, kita akan mau memindahkan itu setengah mati loh, Syong. Benar nggak? Kita memindahkan setengah mati, berarti menunggu 1 tahun semuanya itu. Dan ketika mereka belanja, poin ditaruh mana? Ya kan? Mau taruh mana poinnya? Kan gitu. Kalau taruh orang lain, dia pindah, minta poin. Poinnya dari mana kita? Lah ya amsyong semuanya, ya kan seperti itu. Jadi kita ajak dulu komunikasi. Kalau memang
masih kecil memungkinkan untuk kita pindahkan, kita setelah komunikasi tidak terjadi kata sepakat, tidak terjadi perbaikan dari sponsornya, bahkan mungkin sponsornya justru tidak belanja sama sekali, ya sudah pindahkan di jalur bangun kita. Tetapi ini adalah, saya katakan ini adalah penyelesaian akhir ya, yang paling terakhir. Kalau masih bisa, dia bisa jalan, kita tetap support. Supportnya dengan cara seperti apa? Ketika mau running bersama, kita gandeng dia seperti itu. Gimana, kamu siap enggak? Tetap kita ajak ya, karena apa? Sekalipun di kaki kecil, sampai kaki terkecil, itu kan terdampak kepada kita. Maka kita juga harus tetap mendukung, mensupport sampai kaki yang terkecil pun. Sekalipun supportnya itu berbeda. Nah, pada sekali waktu ketika kita mau run begitu ya, mau naik level, baru kita, teman-teman leader-leader, saya mau naik level ke Sharon Rose, teman-teman siapa yang ingin bersama-sama berlari dengan saya, misalnya seperti itu. Oh saya, nah dia ini, saya ini di ujung sana paling kecil, ya kita harus dengan kerelaan hati, dengan senang hati, harus menolong dia. Nah, itu cara supportnya, Syong. Jadi bukan kemudian, kalau saya sih tidak sepakat ya, kalau kamu harus sampai sekian PV dulu, kemudian baru buka kaki kanan, begitu sebenarnya juga itu hak mereka juga, ya kan? Karena dasarnya prinsipnya kita free ya, membership free sampai 1 tahun seperti itu. Masalah menjalankan bisnis seperti apa, kita lihat sambil jalan saja ya. Sambil jalan saja seperti itu. Oke, menjawab nggak sih? Thank you untuk penjelasannya Bu Ida. Jadi ada benernya juga sih. Cuman dari pengalaman yang buat saya trauma itu adalah saya dulu itu awalnya sering kasih kebebasan untuk mereka mengambil hak mereka, yaitu mau taruh kiri atau kanan langsung gitu. Nah, akhirnya dari beberapa contoh, orang-orang yang langsung buka kiri kanan rata-rata pada mati sampai belum di tengah jalan. Nah, itu yang buat saya trauma dan orang yang di kanan itu ya justru konsisten. Nah, akhirnya sih untuk orang-orang yang saya rekrut kemudian, itu sih saya selalu kasih, kalau kamu mau ikut saya, kamu harus ikutin caranya. Kalau enggak boleh. Silakan cari tim lain. Ya, itu masing-masing lain ya, masing-masing leader pasti punya kebijakan ya, silahkan saja ya. Kalau trauma ya saya pun mengalami banyak sekali saya yang seperti itu, tapi ya sudah, memang itulah bisnis, kita tidak akan tahu siapa yang akan jalan, yang sepertinya kok diam-diam saja ternyata jalan malah bagus ya kan. Kalau tahu itu mak wena itu namanya, Oh, langsung iya. kamu mutiara di dalam kerang. Begitu. Soalnya kita Ya, nggak akan tahu siapa yang akan pasti jalan sih. Jadi kalau mereka taruh di kanan dan di kiri, mereka berharap bisa mendapatkan pairing, ya sebenarnya nggak salah di mereka di awal. Gimana pun mungkin mereka adalah bekas mantan network yang lain. Tetapi tipe-tipe orang yang seperti ini biasanya dia akhirnya kabur karena lebih menemukan ladang lain yang lebih hijau. Itu biasanya seperti itu. Orang-orang seperti itu sih nggak akan sukses yang sampai sukses di puncak sih nggak mungkin. Tetapi seperti yang disampaikan Bu Ida tadi, bahwa orang-orang yang dia bawa di kanan itu kadang kalau misalnya dia mati ID-nya masih untung. Kalau dia nggak matikan ID-nya, terus dia cuma menikmati hasil dari ya aku udah bekerja, ini passive income-ku aja, secara tidak langsung lu aja yang kerjakan, memang itu sudah hak passive income-ku. Itu ada orang-orang yang sangat egois menurut saya. Jadi biarkan ya, menurut saya sih semua orang punya berkatnya masing-masing kan Bu Ida ya. Kalau dia bekerja seperti itu, tidak ada memberi support ke bawah, tapi dia hanya menikmatin aja karena dia merasa aku udah bangun kaki kanan kiriku, masalah nanti aku selesai tidak bekerja, mereka menikmati hasil orang yang di bawah dia, yaitu berkat
berkat dia nggak akan lebih banyak daripada orang yang menjalankan benar-benar dari bawah. Gitu sih Syong. Jadi kalau misalnya dia ID-nya mati, ya sudah kita tanya kepada member-member kanannya. Kamu kira-kira kalau memang dia belum yang besar sekali sih mungkin kita masih bisa sarankan, oke nanti kamu mati, kamu pindah ke jalur bangun seperti itu. Tapi kalau mungkin jaringannya besar, saya cuma bisa memberitahu kepada mereka bahwa kita dimanapun, kita bangun bisnis ini 2 kaki ke bawah. Kita nggak perlu lihat ke atas. Masalah atas ada istilahnya support yang pertama kali sponsor mengajak kita, dia jalan nggak jalan, kita nggak dapat support pun, kita bisa hidup dengan istilahnya 2 line di bawah kita. Ini bisnis kita kayak gitu sih. Jadi ya kembali ke mereka mau di jalur bangun utama kita tawarin seperti yang Bu Ida sampaikan, atau mereka tetap di situ, ya sudah, ini aku sudah bangun, udah nggak mau pindah-pindah lagi, aku mau jalankan ini sebagai bisnis. Ya kayak saya, Bu Ida, Cika, bahwa kita benar-benar yang Jessie pun sama kita, ya udah 2 kaki kita jalanin sendiri, udah nggak ada bantuan dari sponsor sama sekali. Jadi mereka akan bisa berjuang dimanapun mereka ditempatkan sih menurut saya gitu. Gitu Syang, kira-kira menjawab? Rin, mungkin aku sedikit tambahkan ya, mumpung ingat ya, baru membaca ini tentang Big Club ya. Saya akan gambarkan sedikit. Sebentar. Saya tuh kok demen banget ya gambar ya. Saya akan gambarkan sedikit lah. Itunya mana? Kenapa kita, saya bukan kita ya. Saya tidak sepakat untuk membuat adik saya misalnya membuatkan ini dan terus menolong dia membuat seperti ini. Kenapa? Sementara mungkin di sini ada orang yang sungguh-sungguh dia membangun jaringannya sampai benar-benar berkembang baik, tetapi demi pairing adik saya meletakkan poin di sini. Kemudian dia pairing, ini merasa tidak pernah tersupport, apakah ini akan bahagia? Sementara Anda harus pikirkan bahwa sebenarnya siapa sih yang bekerja di sini untuk Anda, siapakah yang berpartner bekerja sama dengan Anda seharusnya itu siapa sih? Adik Anda? Atau orang ini? Misalnya ini Rini. Pastilah Rini, iya kan? Karena dia berusaha. Sementara dia hanya diam saja, nitip KTP saya yang ngerjain. Jadi lebih bahagia mana? Bahagia kita ketika kita memberkati dia. Menolong dia dulu. Ya, tolong dia dulu supaya apa? Supaya dia sukses. Maka kita pun akan sukses kok. Nggak usah susah-susah. Iya kan? Nah, sama nanti di sebelah sini pun demikian. Jangan buka II-nya di sini atau aceknya di sini ya. Sementara di bawah sini ada orang yang betul-betul getol kerja, betul-betul getol membesarkan jaringannya, ya. Tapi kita tidak melirik. Nah, ini juga keliru. Nah, itu tadi Big Club itu tadi ya. Kita jangan membangun seperti ini. Yang kita bangun adalah kita, hati kita tertuju pada orang-orang yang betul-betul mau kerja. Kalau saya seperti itu ya. Jadi buat apa saya support orang yang hanya duduk diam? Ya. Itu tidak akan jadi berkat. Nah, ini juga menjadi banyak permasalahan kenapa banyak jaringan yang kemudian tidak berkembang. Jaringan saya secara kuantitas orangnya mungkin jauh lebih sedikit dari tempat Rini. Jauh lebih sedikit. Tetapi saya mengenal satu persatu, hampir satu persatu member partner saya sampai kaki terkecil, saya mengenal satu. Yang kedua, partner-partner ya, partner-partner sekalipun saya masih kecil, masih sedikit ya, orang-orangnya masih sedikit. Ini mereka sangat-sangat dekat dengan saya sekali lagi ya, dekat dengan saya yang mereka tahu bagaimana support saya kepada mereka sampai pada
partner yang ada di sini pun saya dekat dengan mereka, dengan dia. Nah, inilah sebenarnya yang seharusnya. Supaya apa? Supaya terjadi pergerakan PV secara otomatis. Yang namanya terjadi auto konsumen itu adalah karena trust mereka kepada kita, karena sistem support kita kepada mereka ini. Nah, ini yang sangat nikmat sekali ya, teman-teman. Bukan masalah apa, ya kan? Bukan masalah apa, tetapi masalahnya adalah kita jalannya itu jauh sekali loh sampai Imperial. Dan kita butuh partner, bukan butuh pairing saja, tidak. Ya, pairing itu akan mengikuti teman-teman. Percayalah, kita jangan egois, jangan berpikir hanya memikirkan diri kita. Ya, tapi pairing itu akan mengikuti ketika teman-teman menghidupi mereka, membantu mereka, menolong mereka, ya. Gitu. Jadi sekali lagi perhatikan siapa yang akan Anda tolong. Tepatkah orang yang akan Anda tolong? Ketika Anda memberikan pertolongan pada orang yang tidak tepat, Anda memberikan poin pada orang yang tidak tepat, semuanya akan sia-sia. Ya, seperti itu. Oke, makasih Rin. Oke, ini masih ada pertanyaan kalau misalnya ternyata dia daftar member dan suaminya sudah didaftarkan tapi dia nggak tahu apa yang harus dilakukan. Ini saya jawab aja ya. ID kedua, dalam arti misalnya suami yang ID kedua sebaiknya tidak dibelanjakan alias biarkan dia mati aja. Kalau misalnya dan pada waktu ID suami masih kalau sudah kayak begini nggak bisa daftar spouse ya teman-teman. Kalau daftar spouse atau pasangan pasti akan ketahuan. Jadi lebih baik ID yang suami itu nanti dibiarkan mati sendiri, ID-nya ya, ID-nya dibiarkan mati sendiri, tetap jalankan di ID pertama Anda. Jadi entah siapa yang duluan, entah istri atau suami dulu, nanti yang dilanjutkan adalah ID pertama Anda. Nah, kalau udah terlanjur daftarkan ya sudah biarkan yang ID suami ini yang expired ya. Jadi tidak perlu diisi poin lagi belanja. Dan sebenarnya kalau misalnya Anda didaftarkan tanpa sepengetahuan Anda bisa lapor ke kantor sih. Kalau kayak gitu bisa diinvestigasi nanti. Kenapa kok bisa didaftarkan di jaringan mana, itu akan ditelusuri sama kantor. Jadi Anda bisa daftarkan, merasa memang suami Anda tidak daftar, tetapi tiba-tiba didaftarkan di tempat orang lain, Anda bisa lapor ke kantor untuk melakukan penutupan ID suami. Jadi benar-benar tanpa sepengetahuan Anda. Untuk Bu Asti, saya kok masih tetap bingung ya. Bingung yang mana Bu Asti? Silakan disampaikan. Nah, ini anak kita bisa jadi member dari Bu Maria, bisa Bu kalau 18 tahun ke atas ya. Jadi bisa ditaruh jadikan member kita, pastinya bisa. Tetapi saya sih sarankan begini ya Bu ya, anak itu kita tetap taruh di jalur utama. Kalau saya ya, anak itu tetap kita taruh jalur utama dan kita akan terus menaruh orang yang kita bawa tetap di jalur utama. Jadi tidak akan menaruh lagi kaki di kanan-kanannya anak saya. Jadi dalam arti biarkan dia juga mandiri, dia juga berkembang, kanannya dia harus kembangkan pada waktu dia benar-benar siap untuk menjalankan atomi. Bukan berarti karena dia anak saya, terus di kirinya saya bantu, kanannya saya bantu juga. Akhirnya saya jalannya, anak saya nggak kerja, saya harus jalan 3 kaki. Ya kelihatan, padahal sebenarnya 5-6 kaki kemana-mana. Oke, Bu Melisa waktu jalan pertama nggak dibilangin naruh member di jalur utama. Alhasil saya juga salah taruh member lah. Ini Bu Inga ya, Bu Inga ini masih bingung Mak, masih belum mengerti cara bingung naruh member. Oke, saya baca ke bawah dulu ya. Dia ini, Bu Inga boleh buka mic nggak ya? Info, saya sudah punya kaki kiri dan kaki kanan, kanannya anak saya. Oke, lalu dia bilang kaki kanan juga sudah punya kaki kiri dan kaki kanan. Oh, berarti anaknya udah punya kaki kiri dan kaki kanan. Kaki kanannya kaki kanannya sponsor anak saya, kaki kiri sponsor saya. Ya apa sih? Kaki kanan. Bu Inga boleh nyata buka aja suaranya, Bu. Ya. Sambil digambar, Bu Inga mungkin. Jadi maksud saya itu gini, itu Ya. anak saya kan udah di kaki kanan saya. Oke. Anak saya ada 2, kaki kiri dan kanan juga.
Berarti anaknya Bu Inge 2, 1 di kiri, 1 di kanan. Ya, yang kiri itu sponsornya saya. Oke, iya benar. Yang kanan itu sponsornya anak saya. Maksudnya? Oh, sudah Yang ada kanan kan kaki kanan anak saya itu Ini sponsornya namanya dia sendiri. sebentar. Kalian Namanya A. siapa? Ini anaknya ibu si A sama si B kan? Ya, Ya. anak saya si A. Heeh. Nah, Dia di kaki kirinya itu B. Oke. oh, Itu ini ada sponsornya B. saya, Bu. Saya taruh Gini, di gini. situ karena saya dapat new member, saya taruh di situ. Oke. Gini Lalu kan Terus betul yang kan? kaki kanannya, yang kaki kanan dia yang dapat. kaki kanannya A atau kaki kanannya Kaki B? kanannya A, ya betul. Oke, Kaki oke. kanannya A. Temennya si A ya, berarti teman anaknya Iya, A. iya, Benar. iya. Terus? Betul ya, Bu. Benar, benar. Nah, Iya betul. itu punya saya kan baru sampai segitu karena saya kan baru. Ya. Nah, nanti seandainya saya dapat new member, itu lebih baik sponsornya saya atau saya atur ke anak saya ya? Ke sini Bu. Nih, begini Ibu. Gambarnya kelihatan ya Bu ya? Warna lain, Mak. Coba di warna lain, Mak. Ini ya Bu. Berarti Ini. B ini yang sebelah kanan belum ada ya, Bu Inge ya? Yang B belum. Oke. Ini nanti Ibu bikinnya di sini ya Bu. Nah, yang merah-merah itu Bu Inge. Jadi Taruhnya di sini terus. Nah, Mm-mm. sponsornya nah tadi kan sponsor ada Belum 3 ya. ternyata. Nah, ini sponsornya ini. Terus ini nanti kalau diminta sponsor berarti sponsornya ini. Terus Bu, ID-nya, ID sponsor itu loh kalau ID-nya. diminta Bu Inge. Nah, jalur bangun Bu Inge itu yang di merah-merah itu Yang Bu merah Inge. ini Jadi ya. Oh, kalau misalnya Bu Inge dapat orang baru, itu orangnya memang Bu Inge, mau taruh di kanan di B, yang kanan ini nggak ada nih, anggap aja C, Mak. Anggap aja C itu. Yang B kanan yang tadi nggak jadi. Bukan. Ya, itu C lah. Bisa taruh di sana, bisa taruh di kaki situ Bu Inge. Kalau misalnya dapat ya. orang lagi, taruh di mana? Boleh taruh di bawahnya C, atau misalnya mau taruh di bawahnya sini kiri bisa, tapi di jalur utama, bukan di kaki Tapi anak. nggak boleh di sini, nggak boleh. Iya, nggak boleh di situ. Oh, nggak boleh di tengah ya berarti ya? Kok boleh? Ini Ya, kan kakinya anak, Bu. Ya boleh, Kakinya sebenarnya nggak anak. ada yang larang, Bu. Tapi Ibu nanti susah, itu aja. Ya, ya. Saya nggak ngomong nggak boleh lah, nanti saya Ya. salah ya. Boleh, cuman Ibu susah. Kenapa? Jadi kakinya 1, 2, 3. Betul? Kakinya jadi Ya. banyak, Bu. Ya, ya, ya. Ya, bisa dimengerti ya? Oke. Ya, betul. Makasih, Bu. Ya, ya. Bu Asti tadi ada yang nggak ngerti, bingung di mana Bu Asti? Ada yang mau ditanyakan kah? Silakan teman-teman kalau mau tanya boleh. Mau apa namanya menyanggah apa yang saya sampaikan juga boleh kok. Kita bertukar pikiran boleh kok ya. Ada yang tanya semi rambutnya Bu Ida warna apa? Nah, itu Rita itu mesti. Iya. Putih ini ya. Ngece dia. Gelap loh. Oke, ada teman-teman. Bu, kalau awal jalan kaki kiri sudah 4 kiri 4 kanan. Yang saya tanyakan kita terus ke dalam atau kita juga kasih member ke mereka yang kanan dan kiri ya enggak, Bu. Yo enggak boleh ya. Terus Jalur nanti bangunnya. jadi tetap aja sekalipun teman-teman mungkin udah kelihatannya sudah imbang ya secara manusia. Gini kan tadi ya. Ya, 4 kanan, 4 kiri udah ada. Oh, 4 kiri, 4 kanan. Oke, ya kan? Nah, dapat orang lagi mau taruh sini. Nanti terus taruh sini lagi, dapat lagi, taruh sini lagi, taruh sini lagi. Ya jangan, nanti kakinya berapa? Jadi kayak lipan nih, kayak kaki 1000 ini. Ya, jangan ya. Jadi tetap pada kaki ini. Ya, di sini terus sampai panjang tusuk sate terus. Kalau Kita itu tugas kita tusuk sate. orangnya Bu Susan, jadi memang benar-benar orang yang Anda bawa sendiri. Ya, kalau yang bawa ini baru silakan.
taruh sini, boleh, asal kita udah yakinkan ke dia, kamu tanggung jawab ya, bawa sampai pada Imperial. Jangan give up, tolong dia, terus seperti itu. Anget-anget tai ayam lagi nanti. Lanjut, Lin. Oke, Bu Lisa, Bu Ida, gimana cara Bu Ida mengenal partner yang jauh di ujung? Ini kebetulan saya, Jessie pun dulu juga begitu ya. Waktu sebelum pandemi begitu ya. Saya kalau waktu bisa mengunjungi dan masih logis untuk saya kunjungi, saya akan kunjungi secara berkala ya. Jadi misalnya saya mau ke Semarang nih, ada agenda mau ke Semarang. Saya mau ke Semarang, saya sebar ke semua grup. Ada 15 grup, saya sebar ke 15 grup. Saya mau ke Semarang, adakah member partner Anda yang ingin ketemu saya untuk saya edukasi? Ayo ketemu, saya akan siapkan tempat di mana kita ketemu. Saya edukasi di situ. Kemudian atau adakah saudara atau teman atau sahabat kenalan siapapun yang ingin dikenalkan Atomi, tolong berikan kontak ke saya dan berikan juga kenalkan saya kepada dia untuk bisa bertemu dengan dia. Jadi nggak kaget, sekonyong-konyong ini orang asing siapa, hitam, jelek, bulat, ya kan? Mau nemuin saya ngapain gitu ya kan? Nah, jadi Anda harus mengenalkan, member partner saya harus mengenalkan kepada dia, ini loh teman saya yang cantik jelita dari Jogja namanya Ida Odolwati, seperti itu. Dia sponsor saya, saya inginkan bla 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 seperti itu ya. Jadi itu cara saya. Jadi secara berkala member partner saya pun ada yang minta, Wida mbok kesini yuk bikinkan itu workshop kecil yuk. Oke, ayo kapan? Nah, seperti itu. Jadi saling support, saling mengenal. Di grup saya menyarankan kepada member partner saya, buatlah grup masing-masing. Supaya apa? Supaya Anda bisa lebih mengenal member partnernya dan bisa lebih detail mengedukasi. Begitu. Itu cara saya. Rini pun saya rasa sama ya, kita seperti itu. Kita petualang semuanya, petualang cinta gadis panggilan. Kalau saya juga sama sih antara gadis panggilan atau bukan gadis. Doro panggilan. Kadang saya juga memberikan otoritas ke leadernya sih, dalam arti tetap dia harus bagaimanapun juga konsultasi ke leadernya, tetapi pada waktu leadernya mungkin tidak bisa menjawab dan lain sebagainya, kita bisa membantu dengan tidak mengurangi bahwa leadernya dia itu dia gitu loh. Kadang tuh kalau misalnya kita mau menyentuh yang ujung yang paling bawah, ada beberapa orang-orang mungkin yang lebih suka konsultasi langsung ke leader atas, tetapi saya tetap akan memberikan, kamu juga punya leader loh, ini leadermu mungkin bisa kamu tanya juga ada masalah apa. Jadi istilahnya saya akan kembalikan, ini ada membernya yang bertanya kepada saya, bukan saya nggak mau jawab, tetapi kita memberitahu bahwa kamu juga punya leadermu juga aktif gitu loh, bukan leader yang mati. Kalau kecuali memang leadernya mati, saya mungkin ya sudah, saya akan layani. Tetapi pada waktu leadernya aktif, dia maunya langsung ke saya akan memberikan hak kepada leader itu untuk bisa membimbing anak buahnya. Bukan karena saya jawab si Lisa kayak gitu ya. Jadi tetap kita berikan leader to leader sih, kita lebih ke duplikasi seperti itu. Bukan nggak mungkin juga kita kalau membernya udah jutaan orang terus akhirnya harus menyentuh sampai yang ujung, itu udah pasti otoritas dari kita bagaimana leadership di sini begitu. Betul. Jadi itu sesekali aja juga ya, nggak setiap kali harus seperti itu, tidak ya, nanti yang lainnya kasihan ya. Kalau di situ sudah terjadi duplikasi seperti yang Rini sampaikan, ya sudah, hanya sesekali misalnya, Wida aku perlu banget tolong dibantu ya, aku mau ngadain ini. Oke, kasarannya kita sebagai pembicara tamu lah, seperti itulah ya, seperti itu. Ya. Oke. Pertanyaan makin banyak, makin malam. Apa itu jalur utama? Ya, Ci. Apa itu jalur utama? Ya, tadi sudah ya, jalur utama ya. Jadi kita bangun dua kaki ini yang utama, kiri dan kanan kita. Itu utama. Sudah terjawab saya rasa. Oke, Bu Lina, mau tanya gimana kalau kita sudah support seseorang yang kita sebut A. Kita support kiri dan kita ketika si A membesarkan kanan.
walaupun sebelah kanan semua hasil rekrut dia ya, dan berkembang jaringan kanannya si A murni, oh benar-benar kanannya juga jaringannya si A sendiri, tetapi si A ini tidak mau gerak. Kalau kita tidak temani jalan, apa yang harus kita lakukan? Karena kita juga harus maintenance kiri yang notabene artinya juga kaki A juga. Oh, jadi si A-nya akhirnya terus nggak mau gerak kalau kita nggak temeni. Maksudnya temeni jalan tuh temenin demo kah? Atau kalau diajak demo dia baru jalan atau gimana ya Bu Lina ya? Jadi istilahnya dia udah punya kaki kanan kiri, Mak. Tetapi pada waktu kita mungkin nggak nemenin dia, mungkin nggak datengin lagi, terus dibiarkan lagi. Padahal jelas-jelas kalau kaki kirinya dia kan berarti kaki utama kita kan juga harus urus kaki kirinya dia lah. Kaki kanannya piye gitu loh. Ya itu tinggal kita ya. Saya juga ada member partner yang seperti itu. Tapi kemudian saya latih pelan-pelan. Saya kadang suka nakal. Nakalnya apa? Pura-pura terima telepon. Ayo tolong lanjutkan ya. Nah, jadi dia yang meng-hire, saya biarkan. Saya pura-pura agak lama di belakang. Nah, itu salah satu shock terapi untuk leader yang dia merasa kurang percaya diri. Ya, kita harus tahu mengenal leader-leader kita, ya partner-partner kita harus mengenal. Dia tipenya seperti apa sih? Kalau tipe dia memang maunya ngikut terus, kalau nggak ditemani dia nggak berani, saya selalu yang ngomong, misalnya seperti itu, saya harus pelan-pelan melepaskan dan memberikan dia lebih porsi untuk dia bicara, bukan saya gitu ya. Awal mungkin kita gandeng dulu, biar dia melihat 1, 2, 3 kali. Oke, setelah itu coba kamu dulu. Nanti setelah itu saya. Padahal saya lama-lamain biar dia ngomong. Coba itu dijawab, coba itu dijawab. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman juga sebagai seorang leader, teman-teman harus paham karakter member partnernya. Tolonglah mereka. Nah, ini tugas sponsor ya. Tolonglah mereka, bukan menolong kemudian kita ngasih makan terus, bukan. Tetapi menolong supaya mereka punya kemandirian ya. Pasti bisa kok. Oke, Rin. Ya, ini Bu Lina udah jawab kalau diajak demo baru jalan, enggak bisa mandiri jalan. Oke, sudah dikasih caranya ya sama Bu Ida ya. Oke, ada pertanyaan dari Bu Melisa. Bu Ida, ini ada member saya dulu udah daftar member pakai KTP-nya sendiri, tetapi dia tidak dikasih tahu ID member atau password dari upline yang mendaftarkan. Dia ditanya gimana sistem Atomi juga nggak dijawab. Lalu kebetulan setelah itu saya tawarin dia Atomi. Dia bilang udah join tapi dia nggak ngerti apa keuntungan jadi member dan produknya apa aja. Lalu saya ajak join pakai ID suaminya. Dan sekarang jaringan yang pakai ID suaminya sudah berkembang lumayan. Menurut Cirini dan Bu Ida gimana? Nah, ini yang susah dijawab ya. Susah yang dijawab karena apa? Ini berkaitan dengan kode etik ya, yang jelas itu. Teman-teman sudah paham di Atomi tidak boleh double ID. Nah, itu tadi bahayanya. Nah, sekarang mau nggak mau bagaimana? Mau nggak mau ya segera pengakuan dosa pada Atomi. Iya kan? Lalu bagaimana keputusannya dari Atomi itu nanti akan ada tim kode etik ya. Bagaimana teman-teman akan diberi sanksi seperti apa? Kita nggak ngerti, saya nggak ngerti. Ya, karena itu ada grade-nya. Kenapa kok bisa seperti itu? Nanti akan ditelisik terus sama Atomi ya. Jadi kita tidak bisa ngomong banyak, yang jelas ada kode etik. Saya jawab dikit aja ya. Jadi memang kalau misalnya kita ngomong, maaf ini bukan ngajarin jelek, tetapi pada waktu Anda mungkin ada orang-orang yang seperti itu, mungkin daftarnya bukan pakai nama suami atau istri. Jadi lebih baik mungkin ini nggak mau jawab, nggak enak, nggak dijawab nggak enak. Mungkin bisa dengan orang tuanya, ID orang tua dulu masuk, karena ada orang-orang mungkin yang sangat ingin tahu, akhirnya dia ingin coba di Atomi, tetapi dia tidak bisa karena ID-nya
belum mati seperti itu, mungkin bisa coba dengan ID suami atau ID orang tuanya dulu, itu lebih aman, atau anaknya, ID anaknya seperti itu. Tetapi terus terang ya teman-teman, mohon tidak menggunakan cara seperti ini nantinya akhirnya untuk mengajak orang-orang, ya sudah kamu sudah jalan di sana, kamu ikut saya aja. Jangan lakukan itu, berkat tidak akan mengalir ke Anda pada waktu Anda mencaplok-caplok membernya orang lain. Ini sih saran saya, tetapi ya sedikit mungkin orang tua bisa dipinjamkan dulu ID-nya seperti itu. Itu sedikit aja saran, tapi jangan dilakukan bila memang di sana kita tidak menyarankan orang tuh untuk ngambil member, tetapi dengan kasus yang seperti ini kita pun juga ya banyak yang seperti itu ya. Kadang udahlah kamu tetap di sana aja, tetap berjuang di sana. Ada yang seperti itu. Kalau kamu nggak ngerti, sponsormu nggak mau jawab, mungkin kamu bisa cari sponsor atasmu lagi. Saya sering menyarankan seperti itu. Saya paling anti, kita sih Pak Dara terus terang paling anti untuk mengambil member orang. Sebisanya kita akan sarankan kamu coba cari sponsor atasmu lagi. Mungkin kamu bisa cari sponsor atasmu lagi. Kalau memang benar-benar nggak dikasih tahu sponsor atasnya siapa, dia dimasukkan di grup mana nggak tahu, ya sudah kita akan bantu dia, siapa tahu dia bisa berkembang di keluarga kita kayak gitu. Oke, ya Mak. Jadi yang tadi dijelasin Mak Eda tujuannya adalah untuk auto consumer ya. Ini tadi ada pertanyaan dari iPhone Mawar. Bu Ida, kalau sudah terjadi kesalahan sehingga punya kaki utama 3456, bagaimana koreksinya? Apakah kaki 3456 jika tidak berkembang dibiarkan mati lalu kita pindah ke jalur utama? Ya, saya rasa lebih baik begitu ya. Biarkan mati kalau memang tidak berkembang begitu. Baru kita atur ulang seperti yang seharusnya begitu. Ya, oke, next Bu Cicen. Bu Ida, tadi usulan kaki kanan lebih utama untuk kelompok keluarga, alasannya kenapa ya? Oh, ya. Salah nangkep kayaknya Bu Cicen ya. Maksudnya tadi jelaskan bahwa kalau kita siap untuk berkeluarga, baru kita isi kaki kanan kita, bukan berarti kaki kanan kita keluarga kita, Bu Cicen. Apa gitu tadi sudah resensi mau tanya kah? Secara langsung apa gimana? Rin, ini ada benar juga tadi yang Cicen tanyakan ya. Jadi kenapa sih keluarga dulu yang di kanan? Iya, kenapa? Kalau misalnya Anda tidak jalan bisnis, kanannya itu keluarga, kasarannya ya kan. Nah, salah satu keluarga, misalnya II kita jalan bisnis, dia mau nanya ke Cicen, Jen, kamu kayak apa malah diem aja, aku mau dibantu. Mau berantem dengan siapa? II-nya sendiri kan, bukan dengan orang lain. Iya kan? Nah, kasarannya seperti itu. Jadi tidak terjadi beban moral yang lebih tinggi daripada kalau itu orang lain gitu loh. Maksudnya itu sebenarnya. Itu yang diajarkan oleh sponsor saya dulu seperti itu. Jadi taruh saudaramu, keluargamu di kanan. Itu dia pertama saya mau buka kaki ya. Ini siapa? Ini siapa? Dia tanya gitu kan. Ini. Dipandu dari Korea. Nah, tetap saja pikiran saya nakal gitu ya, nakal, pengen bantu, akhirnya melebar. Tetapi seharusnya yang dia katakan, kanan itu keluargamu dulu. Maksudnya apa sih? Supaya satu, ketika aku give up, karena sponsor saya juga pasti antara ya dan tidak, apalagi saya awalnya menolak join Atomy, pasti dia, wah ini kalau orang yang di kanannya Ida ini nanti jalan sementara Ida mati gimana? Kan dia pasti pusing, secara bahasa susah ya kan, tidak tersupport lagi nanti sama dia dan seterusnya. Nah, itu loh yang dimaksud. Kenapa orang keluarga dulu yang di kanan, supaya ketika terjadi kita tidak jalan, ini tidak terlalu menjadi masalah karena keluarga kita sendiri. Dia mau jalan sendiri, kasarannya bantu, ya sudah, membantu Cicen ya sudah gitu loh. Ya, jadi alasannya itu. Oke, makasih Bu Ida. Ya, ngerti? Ya, Rin. Oke, jadi terus masalahnya nggak tahu kalau suami istri nggak boleh double ID, Melisa. Ya, sekarang tahu ya, Mel. Jadi next kita kasih penjelasan ke semua member kita bahwa tidak boleh ada double ID suami atau istri. Rumah tangga cukup satu. Dua yang disatukan tidak boleh dipisahkan.
Aduh Bu Wika, pertanyaannya bikin ngakak ini. Saya pernah dapat member suami istri saat mendaftar bercerai, tetapi mereka rujuk lagi gimana kalau gitu? Waduh, Hanya nah ini kantor lah kalau begitu Bu. Ini yang bisa jawab kantor, kita nggak punya wewenang untuk jawab kode etik sih Desi ya. kayaknya tadi ada ya, Trin. Jadi ada, cuman dia izin di Oh. nggak bisa bersuara juga. Oke, buat teman-teman ya, sebenarnya untuk penyusunan silsilah itu sebenarnya kita hanya memberikan pengetahuan umum ya. Jadi kembali ke tim leader masing-masing. Tiap tim leader mungkin punya cara masing-masing ya, Bu Ida. Kita tidak berani pasti harus taruh sini berapa orang, bahwa kita cuma menyampaikan bahwa yang disampaikan Mr. Pak bahwa kita jalur bangun utama kita adalah tusuk sate, bukan terus kita membangun pohon rindang satu dua orang dikasih dua orang kasih dua orang kasih dua orang sampai akhirnya jadi rindang, bukan seperti itu. Tetapi bagaimana akhirnya penyusunan Anda mau di kiri berapa orang, kanan berapa orang, tetap kembali ke leader masing-masing, karena tiap leader juga mungkin punya pertimbangan masing-masing, mereka punya cara masing-masing. Tetapi kita hari ini tuh cuman penyusunan silsilah itu jangan sampai teman-teman salah, akhirnya orang saya taruh di kanannya si A, saya kasih taruh di kanannya si B supaya mereka bisa pairing. Akhirnya setelah mereka pairing, apakah terus mereka mau jalan dengan tujuan utama kita adalah mau baik. Kita maunya menaruh orang di kanannya mereka supaya nanti kalau dia udah pairing dia akan mau jalan. Kita istilah ilik-idik, kita kasih umpan, kita kasih ilik-idik supaya mereka mau jalan. Ternyata pada waktu kenyataan mereka dapat pairing pertama, kita verifikasi, terima kasih ya Rin, ya makasih Bu Ida, saya udah pairing pertama kali. Akhirnya terus dia jalan nggak jalan. Jadi sebenarnya kita tidak memaksakan setiap orang di sini, tiap sini banyak tim, saya yakin tiap tim punya cara menaruh kaki berapa di jalur utama, semua punya pertimbangan masing-masing. Tetapi yang kita mau ajarkan di sini supaya teman-teman nggak salah itu bahwa kita tidak membangun di jaringan kaki orang-orang yang lain. Kita tetap bangun di jalur utama. Entah Anda mau taruh di 3 di kiri, 3 di kanan, 5 di kiri, 5 kanan, 10 di kiri, 10 kanan, itu ada kembali ke leader Anda masing-masing. Tetapi kita bukan, saya tekankan lagi bahwa kita tidak membuat yang kita sampaikan hari ini supaya teman-teman nggak salah untuk jadi banyak kaki gitu loh. Kita tadinya hanya binari, jadinya terus kaki 10, kaki 1000 karena kita menjalankan kaki-kaki orang lain kayak gitu ya. Jadi saya tegaskan lagi, bukan kita mau merusak tatanan orang. Semuanya sama enggak. Oke. Jika ada member A udah di jalur utama kiri aktif, terus dia ajak lagi 2-3 orangnya masuk di kanan, dan temennya ada 2 orang sering belanja dan ajak lagi, saya yang follow up. Bu Suri, gimana kalau Anda sampaikan, kita gambar aja ya supaya nggak bingung ya. Ini saya bingung, saya sudah CA pasif dan hanya belanja di awal pakai 1-2 produk, itu pun nggak rutin dia pakai karena masih produk lain. Tetapi karena teman yang diajak mau belajar dan belanja, lalu si A jadi bisa dapat pairing terus tanpa dia harus pakai produk dan kenalkan, ini grup orang yang menerima hasil tanpa bekerja. Apakah berarti sudah rezeki si A tanpa bekerja? Ya banyak ya budaya yang seperti ini ya. Ya, ini kita mau ngomong susah ya. Kita mau ngomong susah. Kadang seperti itu karena memang kita nggak tahu juga orang ini ternyata jalan atau enggak, gitu juga kita nggak ngerti ya. Kalau memang kita melihat yang seperti itu dan ternyata di kaki kanannya misalnya ya ternyata berkembang baik, sementara dia enggak kerja, kirinya juga berkembang baik. Kita mau ngomong apa susah karena memang ini networking ya. Semuanya gambling. Jadi tinggal kita membuka mata hati dia ya, kasih tahu, ayo tolong dia. Setidaknya kamu sudah terberkati loh oleh dia, seperti itu ya. Jadi kasih tahu baik-baik, dikilik-kilik hatinya ya, supaya apa? Supaya ibalah hatinya dan menolong anak-anak yang ada di bawahnya. Seperti itu saja sih kalau saya rasa. Kalau masalah
Terus gimana? Apakah langsung kita pindahin? Yo jangan, itu juga enggak bagus ya. Artinya kita tidak bijaksana. Kecuali dia memang betul-betul mati tidak menggunakan sama sekali, monggo enggak apa-apa. Ya. Oke, mungkin pertanyaannya udah enggak sama ya. Sebenarnya sih kalau saya rangkumkan pertanyaannya sama, bahwa banyak orang tuh yang selalu menjalankan atomi ini akhirnya pertama dia maunya jalan satu kaki aja ya, pokoknya satu kaki sponsor. Ada yang menjalankan bahwa ya udah aku taruh orang di kanan dia bisa jalan, ya itu passive income buat saya. Banyak yang seperti itu juga. Ada lagi yang maunya kita jadi bantu banyak kaki sampai akhirnya kakinya bukan binari lagi tetapi lebih melebihi matahari, dalam arti kita membantu si A, si B, si C, si D supaya mereka pairingan sampai akhirnya kita capek sendiri, akhirnya menyerah di atomi. Jadi teman-teman, silsilah itu terus terang Atomik, mengapa sih Mr. Park tuh membuat istilahnya mengajarkan kita tusuk sate? Saya dulu pun juga nggak mengerti mengapa sih ada namanya tusuk sate gitu loh. Dulu saya mikirnya ya udah, saya mau taruh orang dimanapun sebenarnya nggak salah. Anda mau taruh orang Anda dimanapun tuh nggak salah. Tetapi akhirnya mereka banyak yang terlantar, dan mengapa mungkin banyak orang-orang yang merasa lambat ya, seperti saya merasa lambat. Mungkin waktu itu juga karena banyak terjadi perombakan orang-orang. Banyak sekali pohon saya yang rindang itu akhirnya jadi mati semua, banyak yang merah. Karena ya saya pengen bantu orang di awal, orang pertama saya yang saya ajak seperti tadi adiknya Bu Ida, saya bantu orang kanannya dia banyak sekali sampai akhirnya mereka jalan sampai mereka mati nggak diurusi, karena gimana pun saya nggak bisa juga mengawasi orang kaki yang saya taruh di kanan itu, karena saya juga istilahnya baru tahu bahwa itu tusuk sate. Kalau memang sudah terjadi kesalahan ya sudah, nggak perlu disesali, tetap kita bisa ngobrol lagi dengan orang yang kita ajak. Kamu masih mau jalan nggak? Kalau memang nggak mau jalan, mungkin saya akan pindahkan orang-orang yang saya ajak di awal dan mereka mau berjuang. Saya akan, kalau mereka mati dan mereka bersedia, akan saya pindahkan di jalur utama. Ya kalau misalnya tetap ada orang-orang yang merasa tidak rela bahwa orang-orang di kanannya itu dipindahkan ke jalur utama, bahwa itu orang saya dan ini pasif income saya, biarkan, kita doakan bahwa dia tetap bisa, ya kita tetap berdoa untuk orang-orang yang mau jalan benar-benar di Atomi. Kita nggak bisa terus memaksakan, ya kamu nggak bisa, kita tetap sampaikan bahwa cara kamu jalan begini tuh ya kasihan orang yang kamu ajak, kamu telantarkan gitu loh. Tetapi kita tetap berusaha untuk bahwa mereka itu tetap, ya orang-orang yang mau jalan ini tetap kita akan support. Ya kalau memang tadi ngomong itu berkatnya dia, tanpa rezeki, tanpa harus kerja beda, itu sudah banyak sekali yang di Atomi seperti itu. Ya itu memang passive income, dan memang ini Atomi memang luar biasa. Tetap ya kita jalankan. Ya berkat orang nggak akan ketukar sih menurut saya. Siapa yang bekerja lebih keras dia akan yang mencapai imperial pastinya. Siapa yang tidak bekerja dan hanya menikmati tidur manis, duduk manis, dapat bonus, ya itu tidak akan mencapai imperial menurut saya sih. Berkat nggak akan ketukar lah pastinya. Terima kasih. Mungkin kalau udah nggak ada pertanyaan, di sini aja kita tutup ya.